Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam nama budaya bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Edi Sungono Eskom. Perkenalkan, nama saya Elsa Prisgilan. Hari ini saya akan menjelaskan pada pertemuan 15 tentang sistem informasi dalam perusahaan. Nah, sistem informasi dalam perusahaan ini adalah sistem yang dimana terintegrasi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi guna mendukung operasional, koordinasi antar unit, serta pengambilan keputusan manajerial. Sistem ini mencakup sistem yang digunakan secara menyeluruh oleh perusahaan. Sistem yang digunakan secara khusus oleh unit fungsional, serta sistem yang mendukung hubungan perusahaan dengan pihak eksternal. Seluruh sistem tersebut saling terhubung dan membentuk satu kesatuan informasi perusahaan. Adapun contoh penerapan sistem informasi. Yang pertama ada HRIS atau Human Resource Information System. Yang kedua ada ERP, Enterprise Resource Planning. Yang ketiga ada TPS, Transaction Processing System. Yang keempat ada MES, Management Information System. Yang kelima ada DSS, Decision Support System. Yang keenam ada DMS, Document Management System. Dan yang ketujuh ada CMS, Contact Management System. Yang kedelapan ada CAD dan CAE, Computer Aided Design dan Engineering. Yang kesembilan ada CAM, MRP dan MRP2. Dan yang ke-10 ada SFA atau Salesforce Automation. Kehadiran teknologi dalam berbagai bidang kerja. Teknologi hadir hampir seluruh bidang kerja dalam perusahaan dan berperan sebagai alat pendukung utama dalam meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi pekerjaan. Pemanfaatan teknologi memungkinkan proses bisnis berjalan lebih terstruktur dan terukur. Nah, adapun bidang yang menggunakan teknologi. Yang pertama ada teknologi informasi atau IT. Dan yang kedua ada keuangan. Dan yang ketiga ada sumber daya manusia. Yang keempat ada pemasaran digital. Dan kelima ada operasional dan produksi. Selanjutnya, pekerjaan teknologi di perusahaan. Pekerjaan teknologi merupakan peran kerja yang berfokus pada pengelolaan, pengembangan, dan pengamanan sistem informasi serta teknologi yang digunakan perusahaan. Peran ini penting untuk memastikan sistem berjalan optimal dan mendukung tujuan bisnis perusahaan. Adapun contoh pekerjaan teknologi. Yang pertama ada IT Sport. Yang kedua ada sistem analis dan yang ketiga ada data analis. Yang keempat ada software developer. Yang kelima ada network dan cyber security specialist. Nah, sertifikasi teknologi. Sertifikasi teknologi ini merupakan pengakuan resmi atas kompetensi dan keahlian seseorang di bidang teknologi tertentu.
Sertifikasi menjadi nilai tambah bagi tenaga kerja karena menunjukkan kemampuan yang sesuai dengan standar industri. Contoh bidang sertifikasi adalah yang pertama jaringan dan sistem, yang kedua ada data dan analitik, yang ketiga ada keamanan informasi, yang keempat manajemen proyek teknologi. Pencarian pekerjaan kehadiran online profesional. Nah, pencarian pekerjaan di perusahaan memerlukan kesiapan, kompetensi, dan citra profesional yang baik. Selain kemampuan teknis, kehadiran online yang profesional menjadi sarana penting untuk memperkenalkan diri kepada perusahaan dan perekrut. Adapun juga langkah pencarian pekerjaan. Yang pertama, ada menentukan bidang yang diminati agar fokus pengembangan diri lebih jelas. Yang kedua, ada meningkatkan keterampilan agar sesuai kebutuhan dunia kerja. Yang ketiga, ada menyiapkan CV dan portofolio untuk menunjukkan kemampuan dan pengalaman. Yang keempat, membangun profil online profesional untuk meningkatkan peluang di perusahaan. Kesimpulan dari pertemuan 15 ini adalah sistem informasi dalam perusahaan mencakup berbagai sistem yang saling terintegrasi, baik pada tingkat unit fungsional perusahaan maupun antar perusahaan. Pemanfaatan teknologi melahirkan berbagai peran pekerjaan baru yang strategis. Sementara sertifikasi dan kehadiran online profesional menjadi pendukung penting dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja perusahaan. Oke, sekian dari saya pada pertemuan 15. Terima kasih.